Marilah pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas mohon dipimpin. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sekarang dilihat dulu sekelilingnya apakah ada sampah atau kotoran. Jika ada dibuang dulu. Ya, bersih semuanya. Baik, sekarang bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Dan jangan lupa kebersihan diri sendiri ya. Kita tetap taat kepada aturan pemerintah, yaitu harus Menerapkan social distancing. ya. Baik, sekarang siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Beneran berangkat semua? Ada yang absen nggak? Berangkat semua? Iya, Alhamdulillah berangkat semua. Jadi kita bisa memperoleh ilmu di pagi hari ini. Tolong disiapkan bukunya. Buka halaman 97 bab lingkaran. Sudah? Sudah, Bu. Sekarang kita ke slide berikutnya, yaitu tentang motivasi. Ibu akan memberikan video berupa motivasi buat kalian ya. Semoga ada hal yang penting bisa diambil. Coba diperhatikan. Paling males tuh di saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga gak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah. Udah susah-susah belajar, kok nantinya gak pakai juga. Untuk apa capek-capek ngapalin? Sekarang semua sudah dijadikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Minat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah? Yang dengan gampangnya selalu bilang, "Gak bisa." Kalau kamu sudah susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba diingat lagi. Dulu kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk menjadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauan. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa,
jiwa dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Bagaimana videonya? Apakah menarik? Tidak menarik. Hal penting apa yang bisa diambil? Pantang menyerah. Apa? Pantang menyerah. Nyontek. Rajin belajar. Oke, sangat menginspirasi ya. Semoga dari tayangan tersebut tadi kita bisa bercermin pada diri kita sendiri agar lebih baik dan lebih semangat pastinya ya untuk belajar. Harus terus optimis, tidak mudah menyerah. Kemudian slide selanjutnya yaitu pertemuan ke-6 dengan waktu 3 kali 40 menit, yaitu dengan materi memahami hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur dan luas turing. Matematika SMP MTS kelas 8 semester 2. Selanjutnya yaitu ini tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya ada 7, yaitu 1. Menunjukkan hubungan sudut pusat dan panjang busur lingkaran. Yang kedua, menjelaskan hubungan sudut pusat dan panjang busur lingkaran. Ketiga, menunjukkan hubungan sudut pusat dan luas turing lingkaran. Yang keempat, menjelaskan hubungan sudut pusat dan luas turing lingkaran. Kelima, menunjukkan hubungan sudut pusat panjang busur dan luas turing lingkaran. Yang keenam, menjelaskan hubungan sudut pusat panjang busur dan luas turing lingkaran. Terakhir yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan sudut pusat dan panjang busur dan luas turing lingkaran. Kemudian ada lagi slide berikutnya yaitu tahapan pembelajaran. Terdiri dari apa saja anak-anak? Yang pertama diskusi, yang kedua presentasi, yang ketiga Konfirmasi. kemudian yang terakhir Kuis. ya, berarti ada 4 tahapan pembelajaran hari ini. Kemudian sebelumnya ini ya, Ibu akan menerangkan nanti ada berkelompok yaitu mengerjakan LKPD. Ibu akan memberikan penilaian kedisiplinan saat berkelompok, kemudian keterampilan saat berpresentasi. Yaitu kedisiplinan dalam berkelompok tidak boleh ramai. Terus keterampilan saat presentasi yaitu menerangkan dan cara menyajikan hasil diskusi serta penilaian pengetahuan melalui kuis pada akhir pembahasan. Siap, Bu. Terus yang selanjutnya ini ya, kita ulang pembelajaran pertemuan sebelumnya. Ibu akan bertanya apa itu rumus luas lingkaran? Siapa yang tahu? Rumus luas lingkaran dan rumus keliling lingkaran. Siapa? Ya, Kiran? Rumus apa? Rumus luas lingkaran L sama dengan pi r kuadrat. Oh iya betul. Kemudian siapa yang mau menjawab rumus keliling lingkaran? Saya, Bu. Ya, siapa salah satu? Kansa apa? K sama dengan 2 kali pi kali r. Coba diulangin yang keras lagi. Keliling lingkaran adalah K. Sama dengan 2 kali pi kali r. Oh iya, terima kasih. Ya benar sekali ya. Kita lihat nih jawabannya. Rumus keliling lingkaran yaitu K sama dengan 2 kali pi r. Kemudian rumus luas lingkaran yaitu Pi r kuadrat. L sama dengan pi r kuadrat. Ya. Sekarang Ibu akan memberikan soal ini. Ayo ingat kembali, perhatikan gambar di slide. Lingkaran tersebut memiliki jari-jari berapa? Jari-jarinya 7 cm. Terus untuk yang ditanyakan yaitu tentukan keliling dan luas lingkaran. Coba dihitung dulu, Jorot-Ret. Dihitung dulu berapa hasilnya. Coba dijawab. Dicoba dulu, coba ditulis. Di sini berarti yang diketahui yaitu jari-jari lingkaran 3 cm. Dicari keliling dan luas lingkarannya. Apakah sudah selesai? Sudah? Sudah ada yang ketemu? Berapa hasilnya anak-anak?
Tadi kan kelilingnya itu ditanyakan sama luas lingkarannya. Terus yang diketahui yaitu panjang jari-jarinya 7 cm. Maka berapa hasilnya? Coba siapa yang bisa? Keliling lingkaran ketemunya berapa? Tadi rumus keliling dan luas lingkaran sudah disebutkan. Keliling lingkaran ketemunya berapa? 154 cm kuadrat. Itu apa? Luas lingkaran. Untuk keliling lingkarannya berarti berapa? Kalau misal luas lingkarannya 154 cm kuadrat. Keliling lingkaran ketemunya berapa? Luas lingkarannya tadi kata Mbak Keisha 154 cm kuadrat. Keliling lingkaran tadi rumusnya apa? 2pi r. Ya kan? Ya. Keliling sama dengan 2 kali pi r. Berarti 2 kali pi kali r-nya 7. Coba dihitung berapa hasilnya. Keliling lingkaran ketemunya berapa kalau luas lingkarannya tadi 154 cm kuadrat. Keliling lingkarannya ketemunya 44 cm. Oh iya, baik. Sekarang coba ya kita lihat ya. Nih, pekerjaan tadi Mbak Keisha. Tadi jawabannya luas lingkarannya berapa? 154 cm kuadrat. Ya. Terus yang kelilingnya ketemunya 44 cm. Ya, benar. Sekarang lanjut ya. Ya. Ini sudah dikerjakan kemarin, sudah dibahas. Ya. Apa yang disebut dengan sudut pusat? Coba. Apa itu yang namanya sudut pusat, panjang busur, dan luas guring? Siapa yang tahu? Apa yang disebut dengan sudut pusat, panjang busur, dan luas guring? Hamsa apa Hamsa? Tahu nggak? Sudut pusat itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Lupa ya? Siapa yang masih ingat? Akil mungkin? Akil, sudut pusat adalah apa? Akil, sudut pusat adalah? Sudut pusat adalah apa, Akil? Coba dibaca di buku catatannya itu. Ada kan di situ? Sudut pusat adalah sudut yang titik pusatnya adalah titik pusat lingkaran. Oh ya. Siapa yang menjawab tadi? Mbak Keisha. Keisha. Coba aku yang diulangi tadi jawabannya Mbak Keisha apa? Sudut pusat adalah sudut yang titik pusatnya adalah titik pusat lingkaran. Ya, benar sekali. Yang lainnya ada yang tahu? Selanjutnya apa itu panjang busur dan luas guring? Luas guring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Oh ya, plus ya buat Keisha ya. Sekarang Keisha benar sekali. Satu lagi, siapa yang mau menjawab tentang luas guring? Oh, luas guring tadi sudah belum? Udah ya Keisha ya. Sekarang berarti apa? Panjang busur ya? Iya. Ya, panjang busur. Apa itu panjang busur ya? Kira coba mencoba panjang busur adalah apa? Gak tahu ya, sekarang ibu jawab ya, ini ya, dilihat di slide. Diulangi coba, Kira dibaca dari awal. Sudut pusat adalah? Sudut pusat adalah sudut yang titik pusatnya adalah titik pusat lingkaran. Ya, kemudian? Luas guring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi. Coba agak keras sedikit. Luas guring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Iya. Panjang busur adalah jarak antara dua titik di sepanjang bagian kurva logo, baik
Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Oke, terima kasih Kira sudah dibacakan. Kemarin sudah Ibu jelaskan semua ya mengenai unsur-unsur lingkaran di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke ini. Titik O merupakan pusat lingkaran. Coba diperhatikan itu. Titik O itu ada di tengah, ya kan? Maka dia menjadi titik pusat lingkaran dari sudut AOB atau BOA atau BOA. Kan tadi kan sudut AOB dari A ke O kemudian ke B. Bisa juga dituliskan dari sudut B ke O dan ke A. Disebut sudut pusat garis lengkung AB. Disebut sudut pusat garis lengkung AB. Disebut busur daerah yang berada di dalam sudut AOB. Berarti kalau semisal lengkung AB itu disebut apa? Dari A ke B itu kan garis lengkung. Disebut apa itu tadi? Garis lengkung AB. Coba dibaca. Garis lengkung AB disebut dengan garis lengkung AB disebut dengan busur. Oke. Sekarang daerah yang berada di dalam sudut AOB. Ya, apa tadi? Juring. Ya, benar sekali. Selanjutnya ya. Nih, jawab ya pertanyaannya. Ini sama seperti tadi. Manakah bagian dari lingkaran tersebut yang merupakan sudut pusat, panjang busur, dan juring lingkaran? Oke, tolong dicermati itu lingkarannya. Mana yang disebut sudut pusat, mana yang menyatakan panjang busur, dan gimana juringnya? Ayo. Mana yang disebut dengan sudut pusat, mana yang menyatakan panjang busur, dan gimana juringnya? Tadi sudah dicontohkan ya di slide sebelumnya. Yang menjadi sudut pusatnya AOB sama dengan BOA U. Coba diulangi. Yang menjadi sudut pusatnya adalah Yang menjadi sudut pusatnya AOB sudut AOB, terus sama dengan adalah sudut BOA. sudut AOB. Berarti dari A ke O, terus dari O ke B, sama dengan sudut BOA. Berarti B ke O kemudian ke A. Kemudian untuk panjang busurnya adalah CD. panjang busur CD. Oke. Yang menjadi juringnya yang mana berarti? Iya. Juringnya yaitu daerah yang mana berarti? COD. COD. Iya betul ya. Berarti ya tadi ya. Saya ulang lagi. Berarti yang menjadi sudut pusatnya tadi adalah sudut AOB sama dengan BOA. Kemudian untuk panjang busurnya yaitu CD. ya CD. Kemudian untuk juringnya yaitu COD. Ya, kemudian sampai sini ada pertanyaan mungkin? Tidak, Bu. Ya, ini ya tadi ya. Betul ya jawaban dari teman-teman semua. Kemudian ini. Sekarang kita masuk ke bagian diskusi ya. Ibu akan memberikan lembar LKPD. Ya, Bu. Satu meja satu LKPD ya. Terdiri dari dua kelompok yaitu teman sebangkunya. Ya, Bu. Kemudian LKPD. LKPD ini ya. Terus ini nanti dikerjakan di folio ya. Ya, Bu.
Dua-duanya punyanya Mbak Kiran sama Hansa. Coba dikerjakan dulu itu LKPD-nya dibaca. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya ya. Nama kelompoknya. Ya Bu. Waktu mengerjakannya 15 menit saja. Tidak usah lama-lama, nanti kita bahas bersama-sama. Persiapkan dulu. Kalau sudah, nanti salah satu kelompok mempresentasikan jawabannya. Nanti yang terakhir adalah mengkonfirmasi. Kemudian di dalam LKPD itu kalian akan mencari panjang busur dan luas juring. Dihitung itu nanti akan mencari panjang busur dan luas juring. Kemudian bisa menentukan untuk kesimpulannya, yaitu hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur dan luas juringnya. Soalnya boleh ditulis kembali atau enggak, terserah ya. Ditulis boleh, enggak juga boleh. Ada yang mau ditanyakan? Sampai mana? Yang pertama disuruh apa ini tadi? Lingkaran ya. Sudah diketahui ya ini ya ciri-cirinya. Sudah. Kalau diameternya 14 berarti ciri-cirinya bisa lingkaran. Kemudian sampai mana ini? Mencari panjang busur. Oke. Lanjutkan lagi. Kelompok 2 ada pertanyaan nggak? Ayo mengerjakan. Bareng-bareng ya mengerjakannya ya. Ya Bu. Ayo diskusi. Ada pertanyaan nggak? Panjang
pakai yang 22. 22 per 7. Ya. Cari dulu ya. Siap ya? Sudah semua ya? Sudah ketemu hasil panjang busur dan luas burinya ya? Ya. Kemudian ditulis di tabel. Sudah? Sudah. Yang mau presentasi siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang ada skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari kelompok 1, terdiri dari saya, Kisya, dan Zaidan. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. 1. Kita membuat lingkaran dengan jari-jari 7 cm dan diameter 14 cm. 2. Kita membuat juring AOB dengan sudut AOB 30 derajat. 3. Kita membuat juring COD dengan sudut COD 60 derajat. 4. Kita mencari panjang busur AB. 5. Kita mencari panjang busur CD. Cara mencari panjang busur AB dan CD dengan rumus panjang busur AB padangan alfa per 360 derajat dikali 2 dikali I dikali R sama dengan 30 per 360 derajat dikali 2 dikali 7 kali 22 per 7. Di sini 7 karena diketahui jari-jarinya 7 cm. Maka kita menggunakan I yaitu 22 per 7. Kemudian 30 per 360 derajat dikali 2 dikali 22 menjadi 30 per 360 derajat dikali 44. Kita coret nolnya. Lalu 3 per 36 dikali 44 bisa dibagi 3. Jadi 1 per 12 dikali 44 sama dengan 1 per 12 dikali 44. Kemudian kita coret 44 dan 12 bisa dibagi 2. Maka hasilnya 22 per 6 cm. Panjang busur CD 60 per 360 derajat dikali 2 dikali 7 kali 22 per 7 sama dengan 60 per 360 derajat dikali 2 dikali 22 sama dengan 60 per 360 derajat dikali 44 sama dengan 1 per 6 dikali 44. Hasilnya 22 per 3 cm. Luas juring AOB. Rumusnya alfa per 360 derajat dikali pi dikali r kuadrat sama dengan 30 per 300 derajat kali 22 per 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 1 per 12 dikali 22 kali 7 sama dengan 11 per 6 kali 7 per 1 hasilnya 77 per 6 cm kuadrat. Luas juring COD sama dengan alfa per 360 derajat kali pi dikali r kuadrat sama dengan 60 per 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 7
sama dengan 1 per 6 dikali 22 dikali 7. Hasilnya 77 per 3 cm kuadrat. Lalu kita masukkan jawaban pada tabel, yaitu panjang busur AB 22 per 6 cm, panjang busur CD 22 per 3 cm, luas miring AOB 77 per 6 cm kuadrat, luas miring COD 77 per 3 cm kuadrat. Udah? Yang terakhir tadi? Oh ya. Panjang busur AB. Panjang busur AB ya. Berarti berdasarkan hasil pengukurannya, Berdasarkan hasil pengukuran di atas diperoleh panjang busur AB setengah kali panjang busur CD itu ya pekerjaan kelompok 1 ya. Terus kemudian sama dengan setengah kali 22 per 3, hasilnya 22 per 6. Luas suring AOB sama dengan setengah dikali luas suring COD dikali setengah kali 77 per 3, hasilnya 77 per 6. Besar sudut AOB dan COD, panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas suring AOB per luas suring COD. 30 derajat per 60 derajat sama dengan 22 per 6 per 22 per 3 sama dengan 77 per 6 per 77 per 3. Setengah banding setengah banding setengah banding. Besar sudut COP sama dengan 360 derajat, maka diperoleh besar sudut AOB per 360 derajat sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran sama dengan luas suring AOB per luas lingkaran. Besar sudut AOB per 360 derajat, panjang busur AB per 2 pi r sama dengan luas suring AOB per pi r kuadrat. Panjang busur AB sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Luas suring AOB sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Jika besar sudut pusat yang terbentuk alfa, maka panjang busur adalah alfa per 360 derajat dikali 2 pi r. Luas suring sama dengan alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Ya Bu. sudah ya, baik. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 2 ya. Silakan presentasi. Siapa yang presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Kiran dan Sinta. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. 1. Kita membuat lingkaran dengan jaring-jaring 7 cm dan cm 14 cm. 2. Kita membuat suring AOB dengan sudut AOB 30 derajat. 3. Kita membuat suring COD dengan sudut COD 60 derajat. Kita mencari panjang unsur AB. 5. Kita mencari panjang unsur CD. Cara mencari panjang unsur AB dan CD. Panjang unsur AB alfa per 360 derajat kali 2 kali pi kali r sama dengan 30 per 360 derajat kali 2 kali 22 per 7 kali 7. Hasilnya 22 per 6 cm. 5. Panjang unsur CD.
kuadrat. Sama dengan 30 per 360 derajat kali 22 per 7 kali 7 kali 7. Hasilnya 77 per 6 cm kuadrat. 7. Luas dari COD alfa per 360 cm. 360 derajat 360 derajat kali pi kali r kuadrat sama dengan 60 per 360 derajat kali 22 per 7 kali 7 kali 7 sama dengan 77 cm kuadrat. 77 per 3 ya itu. Kita masukkan hasil ke Dalam tabel. dalam tabel. Panjang unsur AB Ketemunya hasilnya 22 per 7 cm. Panjang unsur CD hasilnya 22 per 3 cm. ya. Luas dari AOP 77 per 6 cm kuadrat. Luas dari COD 77 per 3 cm kuadrat. Kemudian Panjang unsur AB sama dengan setengah kali panjang unsur CD sama dengan setengah kali 22 per 3 ya. sama dengan 22. Hasilnya 22 per 6. Luas dari AOD sama dengan setengah kali luas dari COD setengah kali 77 per 3. Hasilnya 77 per 6. Besar sudut AOB. Besar sudut AOB panjang unsur AB Panjang besar sudut AOB per berapa itu? Per besar sudut COD sama dengan panjang unsur AB per per panjang unsur CD sama dengan sama dengan luas sudut AOB per luas sudut COD. ya. 30 Derajat per derajat per 60 derajat sama dengan 22 per 6 per 22 per 3 sama dengan 77 per 6 per 77 per 3. Tengah besar sudut COD sama dengan 360 derajat, maka diperoleh besar sudut AOB per 360 derajat sama dengan panjang unsur AB per keliling lingkaran sama sama dengan dengan luas duri AOB per luas lingkaran. Besar sudut AOB sama dengan per 360 besar sudut AOB per 360 derajat sama dengan panjang sama dengan panjang unsur unsur AB per per 2 pi PR sama sama dengan dengan luas duri AOB per PR kuadrat. ya, sehingga Panjang unsur AB per besar sudut AOB kali keliling lingkaran. Luas duri AOB sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat kali luas lingkaran. Jika besar sudut pusat yang terbentuk sama dengan alfa, maka panjang unsur alfa per 360 derajat kali 2 kali pi R luas duri sama dengan alfa per 360 derajat kali I R kuadrat.
derajat kali 2πr. Kemudian luas durinya sama dengan alfa per 360 derajat kali πr kuadrat. Kemudian lihat ya, ini dari kelompok 1 menilai kelompok 2. Ini miliknya kelompok 2. Oke, apakah benar menurut kelompok 1 ini? Benar. Benar ya. Ini jawabannya sama nih. Cuman lebih ringkas nih ya kelompok 2 ya menjawabnya. Ini cara pendeknya. Nih, pada tabel tadi pertanyaannya itu mencari panjang busur AP, ketemunya 22 per 7 cm. Kemudian panjang busur CD-nya ketemunya 23 per 22 per 3 cm. Luas during AOB-nya ketemu 77 per 6 cm kuadrat. Kemudian luas duringnya COD ketemu 77 per 3 cm kuadrat. Untuk ini kesimpulannya, terakhir ini dia jika besar sudut pusat yang terbentuk sama dengan alfa, maka panjang busur sama dengan alfa per 360 derajat kali 2πr. Kemudian luas duringnya sama dengan alfa per 360 derajat kali πr kuadrat. Sama aja ya. Sekarang ibu akan membahas dulu ya. Nih, kita bahas dulu yang pertama ya, pakai contoh yang kelompok 1. Coba dilihat kelompok 1. Dilihat lagi ya ini soalnya. Soalnya dilihat lagi. Itu disuruhnya yang pertama adalah membuat lingkaran dengan jari-jari berapa? 7 cm. Dengan diameternya berapa? 14 cm. Ya, itu berarti yang digambar sudah benar ya? Ya. Berarti jari-jarinya tuh 7. Kemudian buatlah juring AOB. Dilihat AOB itu yang apa, warna merah tuh, AOB 30 derajat. Kemudian juring COD, coba dilihat di atas tuh slide. Diperhatikan, COD berapa derajat? 60 derajat. 60 derajat. Kemudian disuruh apa lagi? Yang keempat yaitu mencari Panjang busur AB. Oke, panjang busur AB. Mencari panjang busur AB dengan rumus salah. Apa itu di atas? Panjang busur AB. Dengan rumus alfa per 360 derajat kali 2 kali Pi kali R. ya, benar itu rumusnya ya. Itu kalau dihitung benar ya, 30 per 360 kali 2 kali 7 kali 22 per 7. Itu bisa dicoret semua ya. Kemudian 30 per 360 kali 2 kali 22. Kemudian hasilnya akhir 22 per 6 cm. Kemudian selanjutnya yaitu nih. Di sini yang kelima mencari panjang busur CD. Panjang busur tadi rumusnya apa? Alfa per 360 derajat kali 2 kali Pi kali M. Berarti karena sudah ada rumusnya dimasukkan. Derajatnya 60 itu alfanya. Pi-nya pakai 22 per 7 karena jari-jarinya tuh 7. Hasilnya ketemunya 22 per 3 cm. Ya benar. Kemudian luas juring. Luas juring di sini yaitu rumusnya apa? Alfa per 360 derajat kali Pi kali R kuadrat. Untuk luas juring AOB itu ketemunya 77 per 6 cm. 77 per 6 cm kuadrat. Luas juring COD ketemunya 77 per 3 cm kuadrat. Oke, ini ya yang ditulis di tabel. Kemudian nih, berdasarkan hasil pengukuran kalian yang sudah dihitung, yaitu panjang busur AB yang didapat berarti setengah dari panjang busur CD. Berarti sama dengan setengah kali 22 per 3. Berarti hasilnya berapa? 22 per 6.
luas juring AOB sama dengan setengah kali luas juring COD. Berarti setengah kali 77/3. Hasilnya 77/6. Kemudian besar sudut AOB per besar sudut COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD, dan luas juring AOB luas juring COD. Karena tadi itu kan diketahuinya dari alfanya itu besar sudut AOB 30 derajat dan besar sudut COD-nya itu 60 derajat, berarti 30 derajat per 60. Kemudian yang sudah dicari tadi yaitu panjang busur AB-nya berapa? 22/6. Jadi panjang busur CD-nya 22/3. Berarti 22/6 per 22/3 itu hasilnya setengah. Nah, kemudian sama dengan luas juring 77/6 per 77/3. Hasilnya setengah. Berarti semua itu hasilnya sama. Dari besar sudut AOB dan COD itu setengah. Kemudian untuk panjang busur AB dan CD itu juga setengah. Luas juring AOB dan COD juga ketemunya setengah. Berarti hasilnya sama. Karena hasilnya sama, berarti di sini misal besar sudut COD sama dengan 360 derajat, maka diperoleh besar sudut AOB per 360 sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Kemudian kita jabarkan keliling lingkaran itu apa? Keliling lingkaran yaitu 2πr. Kemudian untuk luas lingkaran apa rumusnya? πr kuadrat. Sehingga di sini panjang busur AB sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat kali keliling lingkaran. Kemudian luas juring AOB-nya yaitu besar sudut AOB besar sudut AOB per 360 derajat kali luas lingkaran. Jika besar sudut pusat yang terbentuk adalah alfa, maka dirubah aja itu menjadi alfa per 360 derajat kali 2πr. Kemudian untuk luas juringnya yaitu diganti aja yang atas, alfa per 360 derajat kali πr kuadrat. Baik, ini semua sudah benar. Alhamdulillah ya. Sudah paham semua atau belum? Sudah semua ya. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan kuis ya. Sudah semua ya, tadi sudah kita bahas semua hasil diskusi kalian. Alhamdulillah jawabannya benar semua. Kemudian karena tadi kita sudah bahas untuk soal diskusinya bersama-sama, Ibu akan memberikan kuis kali ini. Kuisnya Ibu akan berikan, kemudian dikerjakan dengan waktu 10 menit saja ya. Satu orang, satu ini lembar. Kuisnya dikerjakan selama 10 menit. Dikerjakan di mana, Bu? Dikerjakan di situ ya, dalam lembar jawabnya di baliknya itu 10 menit ya. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Dikerjakan dulu kuisnya. Satu orang, satu lembar. Kuisnya tentang tadi yang sudah Ibu sampaikan ya, dari awal sampai akhir ini tadi diskusi. Jadi kalian harus bisa mengerjakan karena tadi sudah dibahas bersama-sama.
Kemudian LKPD-nya mana? Oh iya, LKPD-nya. Oke. Sekarang sudah. Kuisnya mana? Untuk yang diskusi kelompok itu kelompok 2-nya dikumpulkan sekalian ya, LKPD sama jawabannya. Sudah, Bu. Terima kasih anak-anak. Sudah semua ya, ini berarti kuis dan hasil berdiskusi tadi. Sekarang kita harus menyimpulkan ya bersama-sama apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke? Oke. Pertama dari diskusi itu kita akan mencari hubungan sudut pusat dengan panjang busur dan luas juri. Kemudian di sini ditemukan tadi yaitu, coba dibaca, Kiran. Jika diketahui lingkaran dengan titik pusat O, O memiliki panjang jari-jari R dan besar sudut pusat alfa, maka rumus panjang busur AB adalah sebagai berikut. apa itu? Alfa, Alfa per 360 derajat dengan panjang busur AB per keliling lingkaran. ya ini yang sudah kita tadi bahas ya di diskusi tadi, sudah kita cari. Kemudian simpulan yang kedua, coba Keisha. Jika diketahui lingkaran dengan titik pusat O memiliki panjang jari-jari R dan besar sudut pusat alfa, maka rumus luas juri OAB adalah sebagai berikut. Alfa per 360 derajat sama dengan luas juring OAB per luas lingkaran. Oke, baik. Kemudian untuk kesimpulan terakhir, coba Akil dibaca yang keras. Jika diketahui lingkaran dengan titik pusat O memiliki dua daerah jaring AOB juring AOB dan COD, maka hubungan sudut pusat panjang busur dan luas juring adalah seperti berikut. Ya, coba Keisha lanjut. Jadi kesimpulannya tadi apa? Yaitu Besar sudut AOB per besar sudut COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. baik, berarti kesimpulannya yaitu semuanya adalah sebanding ya, karena hasilnya sama. Dengan diskusi yang tadi hasilnya berapa? Setengah? Baik, sekarang sudah selesai. Baik, karena sudah kita ulas kembali tadi kesimpulannya, sekarang kita akhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi untuk materi yang selanjutnya. Dan kalau bisa besok di awal pembelajaran Ibu akan memberikan kuis yang mengenai pembelajaran